Dream Theater dibentuk pada tahun 1985 oleh John Petrucci, John Myung, dan Mike Portnoy. Awalnya, band tersebut bernama Majesty. Kala itu ketiganya merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi musik. Demi bisa membawakan lagu-lagu dari dua band favorit mereka, yaitu Rush dan Iron Maiden, Petrucci akhirnya mengajak Kevin Moore sebagai pemain keyboard dan Chris Collins sebagai vokalis utama. Karena kesibukan band mereka yang mengharuskan manggung di berbagai tempat, akhirnya Petrucci, Myung, dan Portnoy memutuskan untuk berhenti kuliah. Pada tahun 1986, band Majesty merampungkan album pertama mereka yang bertajuk The Majesty Demos. Album tersebut sukses terjual hingga 1000 keping per 6 bulan. Kala itu, album Majesty disebut-sebut sebagai album terpopuler di kalangan pecinta musik progresif metal. Sayangnya, aksi panggung dari Collins dirasa masih kurang atraktif, tidak sesuai dengan lagu yang mereka bawakan. Collins pun dipecat dan digantikan oleh Charlie Dominici untuk menjadi vokalis. Berselang waktu kemudian, mereka mendapatkan nasib sial. Grup musik asal Las Vegas yang juga bernama Majesty menuntut Petrucci dan kawan-kawannya dengan alasan hak cipta nama. Pada tahun 1987, setelah sempat menggunakan nama Glaser, ayah Portnoy menyarankan sang anak untuk menggunakan nama Dream Theater yang diangkat dari nama sebuah gedung kesenian kecil di kawasan Montreal, California. Ketika nama Dream Theater dapat diterima dan tidak terikat oleh hak cipta manapun, mereka mulai menegur siasat untuk lebih fokus membuat album pertama mereka di bawah nama baru. Kemudian, mereka menjalin kontrak dengan Mechanic Record pada tahun 1988. Bersama Mechanic Record, hanya dalam waktu 3 minggu, Dream Theater merampungkan album debutnya yang berjudul When Dream and They Unite. Setelahnya, Mechanic Record menyiapkan 5 konser untuk Dream Theater di kawasan New York, Amerika Serikat. Sayangnya, setelah konser keempat, para personel Dream Theater merasa suara Dominici tidak sehebat suara Bruce Dickinson, yaitu vokalis Iron Maiden. Alhasil, Dream Theater pun membuat audisi vokalis yang diikuti oleh 200 pendaftar dari berbagai penjuru Amerika Serikat pada tahun 1990. Menurut Portnoy, dari 200 orang yang mengikuti audisi, sama sekali tidak ada vokalis yang cocok dengan gaya bermusik Dream Theater. Selama 1 tahun, Dream Theater pun manggung secara instrumental tanpa vokal. Barulah pada tahun 1991, Dream Theater menerima demo lagu dari James Labrie, yaitu vokalis band glam metal bernama Winter Rose. Setelah berpindah dari Mechanic Record ke Elektra Record, Dream Theater bersama Labrie merampungkan album keduanya yang bertajuk Image and Word pada tahun 1992. Salah satu single di album tersebut yang berjudul Pull Me Under kian melambungkan nama Dream Theater. Mereka pun kerap dipanggil untuk menjadi bintang tamu di berbagai negara. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Dream Theater pun membuat live album di 2 panggung termegah mereka kala itu, yakni di London, Inggris, dan Tokyo, Jepang. Pada tahun 1994, sebelum Dream Theater merampungkan album Awake, Moore mengatakan bahwa ia ingin hengkang dari band yang membesarkan namanya tersebut. Ia ingin fokus pada karir solonya. Usut punya usut, saat itu Moore sudah merasa lelah dengan tur besar-besaran yang terus dijalani oleh Dream Theater. Lalu, untuk mengisi kekosongan Moore, Dream Theater mempercayakan additional keyboardist bernama Derek Sherinian untuk merampungkan single A Change of Season tahun 1995. Sayangnya, kepergian Moore dan kecanduan Portnoy pada narkoba saat itu membuat Dream Theater tidak menjadi rumah yang nyaman bagi Petrucci. Pada tahun 1996, Petrucci pun menjadi solois dan memainkan lagu Working Man di album A Tribute to Rush. Ia juga mengisi soundtrack di permainan konsol bertajuk Digital Pinball Necronomicon. Meskipun demikian, Petrucci tetap membantu Dream Theater dalam merampungkan album Falling Into Infinity yang dirilis pada tahun 1997. Bersamaan dengan rilisnya album Falling Into Infinity, Mike Verny, sang pemilik Magna Carta Record, meminta Portnoy untuk membentuk sebuah supergrup instrumental metal bertajuk Liquid Tension Experiment. Portnoy kemudian mengajak Petrucci untuk mengisi posisi gitar, serta Tony Levin pada bass gitar dan Jordan Rhodes pada keyboard. Sejak ia dipercaya mengisi album kompilasi, Petrucci semakin sering tampil sebagai solois.
pada 1998, Petrucci menjadi bagian dari band Explore Club yang dibentuk oleh Billy Sheehan, yaitu pemain bass gitar Mr. Big, serta mengisi gitar di album solo Derek Sherinian yang bertajuk Blood of the Snake, bersama banyak musisi lain seperti Billy Idol, Slash, dan Zakk Wylde. Memasuki era 2000 awal, Dream Theater masih terus mempertahankan eksistensinya di tengah banyaknya pergantian personel dan masalah narkoba yang membelit Portnoy. Untung saja, kala itu Portnoy sadar akan narkoba yang mulai menggerogoti tubuhnya serta kreativitasnya. Lalu, dia mengikuti program 12 langkah menghentikan kecanduan narkoba yang dibuat oleh Alcoholics Anonymous. Dream Theater pun kian produktif. Dalam waktu 2 tahun, mereka kembali merilis album yang berjudul Train of Thought, disusul album Octavarium tahun 2005. Pada 2007, Dream Theater bergabung dengan label metal raksasa bernama Roadrunner dan merampungkan album kompilasi yang berisikan 22 lagu bertajuk Greatest Hits. Bersamaan dengan dirilisnya album tersebut, Portnoy membuat sebuah tour besar-besaran bernama Progressive Nation di tahun 2008. Sebagai pembuka Dream Theater, Portnoy menunjukkan 3 band, yaitu Opeth, Between the Buried and Me, dan Tree. Setelah Portnoy mengisi drum di lagu Nightmare dan Welcome to the Family milik Avenged Sevenfold pada 2010, dia justru memutuskan untuk hengkang dari Dream Theater. Hubungannya dengan para personel Dream Theater kian memburuk. 1 bulan setelah Portnoy keluar, Dream Theater pun mengadakan audisi drum besar-besaran yang diikuti oleh drummer dari banyak band ternama. Pada akhirnya, Mike Mangini, guru Portnoy di Berklee College of Music, terpilih sebagai drummer baru Dream Theater. Bersama Mangini, Dream Theater langsung merampungkan album A Dramatic Turn of Events yang dirilis pada tahun 2011. Setelah merilis album Subtitle pada 2013, Dream Theater dengan formasi baru terakhir kali mengeluarkan album bertajuk The Astonishing pada 2016. Dan Yogyakarta, Indonesia menjadi salah satu tempat yang mereka kunjungi untuk mempromosikan album tersebut pada 1 Oktober 2017.